Hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikhna ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab takrib matan Abu Suja al-imam al-faqih al-alim al-alama al-qadhi Ahmad bin Abi Suja al-Iswahani al-Syafi'i al-Ash'ari rahimahullah, wa ila ruwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila ruwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joson Jombang ajma'in, wa ila jami'i ahli wa ila jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, wonten ibu-ibu. No? Para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, masya udan dan kudanan tetap ngaji. Wong udane banyu, lek udan duwik baru gak ngaji. Niki wau kula lumayan niki. Oh, rodok teles, rodok. Para hadirin ingkang minulya, saniki tetap bahas tentang yang membatalkan salat nggih. Yang membatalkan salat niku ada 11 halaman 15 baris yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yubtilu sholata 11 syai'an al-kalamul amdu wal amalul katsiru wal hadatsu wal hudutsun najasah wa inkishaful aurah wa tahyirun niyyah wastidbarul qiblah wal aklu wasyarbu. Dan nomor 10 saniki adalah wal qahqahatu, yaitu guyu ngakak, guyu terbahak-bahak, guyu sing agak keras. Nomor 11 wariddatu, yaitu murtad. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi pembatal salat niki lek ana 11 Selasa. Pancene terus pundi? Pelan-pelan nggih. Pelan-pelan ya, saanu diterangno. Kula nggih kali belajar sami, Pak. Wong ahli fikih lek gak belajar fikih, ngajar fikih, kapan paham fikih? Jadi ya senau niki. Nah, pembatal salat sing nomor 10 adalah al-qahqahatu, yaitu tertawa sing rada keras, tertawa terbahak, tertawa banter sing metu suara. Itu dinamakan al-qahqahah. Nggih, al-qahqahah. Guyu ana suarane banter niku al-qahqahah. Lah terkait masalah niki, guru kula rumiyin niku mbagi 3 masalah biar paham. Sing pertama, terkait hukum tertawa di dalam sholat itu dibagi 3 penjelasan. Yang pertama, apa batasan dan model tertawa yang membatalkan dan tidak membatalkan sholat? Pertama. Yang kedua, ya, bagaimana hukum menahan tertawa? Nomor 3, bagaimana tertawa disengaja dan tidak disengaja? 3 niki terkait. Lek jenengan belajar matan Abu Suja takrib, kono penjelasane niki sarah-sarahe kitab takrib sing tebel-tebel niku nggih. Tapi lek kono keterangan guru nggih angel memahami niki. Nah, ada menurut berapa orang yang pernah sholat atau sedang sholat, setelah sholat itu kadangkala dalam sholatnya itu ada faktor yang menimbulkan reaksi tertawa. Paham nggih? Contoh napa? Contoh sampeyan ningali arek cilik sembayang sing lucu, pasti sampeyan ngundang tertawa. Nomor loro contoh napa?
sampeyan ana ngarep sampeyan ana nggawe kaos gambar ketek. Nggih. Tulisane sing maca kaya aku. Gambare ketek. Sampeyan guyu ya mangkel ya. Aku maca kok kaya aku. Waduh kaya ketek aku deh. Atau faktor liya, Pak. Ana suara-suara sing menggarani lucu. Contoh, bakso, nggih. Wayahe misale njenengan guyu dalam salat. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang tertawa di dalam salat. Dan ini manusiawi, Pak. Nah, karena mudahnya orang terbawa suatu arus yang menyebabkan tertawa, maka ya ulama fikih membuat aturan di dalam hukum-hukum sholat, termasuk hukumnya bagaimana tertawa di dalam sholat. Mana yang masuk membatalkan dan mana yang tidak masuk membatalkan. Sehingga para ulama niku nggawe batasan. Napa kok penting dipelajari? Sebab tidak ngawur kita di dalam ibadah. Napa malih ibadah wajib. Jadi sing sewu sing ana kelompok yang anti fikih, itu berarti dia tidak pernah hati-hati di dalam kesempurnaan melakukan ibadah wajib. Sebab sepundi gak ro batale ya apa, nggih, gak ro faktore apa, syarat rukune napa, sing sunah-sunah napa mawon. Niku lek belajar fikih mboten semerep. Sing penting salat lima waktu wajib dilakoni ya, kemudian apal rukun-rukun kauli, rukun gerakan niku apal. Nah, batasan yang paling rendah, Pak, menurut ulama ketika tertawa yang tidak menimbulkan suara dan bisa ditahan tidak timbul suara adalah tabassam, tersenyum. Senyum. Sampai misalnya sholat walaupun jamaah atau ijen krungu swara sing gareng guyu, maka sampean tahan yang tidak mengeluarkan suara tapi menahan di dalam mulut dan tersenyum. Nah, apakah tersenyum ini itu membatalkan sholat? Maka sepakat ulama tidak membatalkan sholat selama senyum loh, Pak. Tapi kalau jenengan senyum, lah niki dikhawatirkan potensinya membatalkan sholat. Napa kok potensi membatalkan sholat? Sampai senyum, lali maca rukune sholat, lali gerakane sholat, lali oleh pira rakaat. Lah niki saged membatalkan sholat. Hati-hati, nggih. Senyum dhewe pun dibatasi, aja terlalu ombos nih, Pak. Jadi gak senyum medeni wong. Jadi kudu diatur, nggih, kudu diatur. Niki. Jadi tertawa ditahan dengan modal senyum niku tidak membatalkan sholat. Lah, secara umum ngeten. Menurut 4 mazhab baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pada umumnya tertawa terbahak, tertawa terkekeh, tertawa sing ngetokno swara itu membatalkan salat pada umumnya. Tetapi para ulama geus merep, kita ini manusia lemah, manusia dhaif. Tentu enggak bisa kemudian saklek sembayang kalau guyu titik batal. Delok sih faktor apa rumiyin nggih. Dan ini namanya berarti fikih itu juga manusiawi. Napa contoh nih? Contoh. Sampeyan lek guyu dalam salat sengaja lho nggih. Sengaja bi'amdi dengan sengaja guyu dalam salat, maka itu termasuk perbuatan dosa. Nah kalau apa guyu sampean meneng-meneng yang guyu. Misalnya yang sewu, nggih, imame loro untu. Imame loro untu, sakit gigi, ngimami salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. On atyai. Ar-Rahmanirrahim. Ada. Makmume pasti guyu. Hati-hati.
Lek imame gak batal Pak sebab uzur. Lek gak ngomong adit tambah loro. Nah, makmume guyu kan. Imam iki lha opo kok pun ayat ada sampean guyu. Lah sampean guyu ngetok suara lebih 2 huruf batal sama sebagai makmum. Hati-hati. Utawa imame wis tuwa nyun sewu nggih. Dengkule gak semekuk. Wae sujud tangi ana swara enggak ditahan, refleks. Ada. Terus makmume guyu misale, hati-hati. Imame gak batal, Pak. Sebab uzur. Tega ngomong ada. Iku tambah loro dengkule, ngoten, Pak. Hati-hati. Faktore kathah, nggih. Lah, lek sampeyan guyu ya dengan sengaja, maka itu potensi bisa membatalkan salat. Pemane guyune ha. Loh, pirang ha iku sampean? Sing diukur malah Syafi'i apa? Metune swara dari 2 huruf bi khuruji harfaini, dengan keluarnya 2 huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Sampean guyu ha. Ha niki kan berarti 3. Ha 1, ha 2, ha 3. Berarti batal lek sengaja. Niki omole ngekek tambah akeh. Tambah batal sampean. Niki nah kalau dia sengaja tertawa dalam sholat padahal tahu itu bentuk apa membatalkan sholat, maka itu perbuatan dosa niki hati-hati. Lah kalau itu sudah menimbulkan perbuatan dosa dalam sholat, kata ulama sebab dikatakan mempermainkan sholat, menghina sholat. Apa mana dilakoni berulang-ulang, titik guyu sebab imame lucu. Hati-hati ya niki, sehingga nanti batal potensinya. Ya, bahkan sholat itu dia akan terima sebab kita dengan sengaja tertawa dalam sholat berarti napa mempermainkan sholat niki. Gak terima kata para ulama. Napa maling guyu sampeyan sing sengaja niku wau mengganggu jamaah yang lain dan juga bisa menimbulkan guyu berjamaah. Di sak masjid guyu kabeh niki dagel apa jamaah niki hati-hati Pak nggih. Lah terus pundi batasannya? Nah, menurut salah satu ulama Syafi'i nggih sing namine Al-Imam Al-Faqih Al-Qulyubi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1659 Masehi, juga termasuk keterangan Al-Imam Al-Barsi Umairah Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1501 Masehi, termasuk dalam kitab gabungan kedua ulama itu yang bernama kitab Hasyiatul Qulyubi wa Umairah. Berdua mengatakan apa? Pendapat yang paling ashah, paling sahih, benar dalam mazhab Syafi'i apa? Ketika orang itu melakukan suara yang bukan suara bacaan sholat, contoh berdehem, contoh angop, contoh guyu, contoh ambekan, ya itu nggih, normale merintih, kercebab orang sing loro atau meniup, ya niup. Nah niki cuma satu kata para ulama Syafi'i, asal tidak keluar melebihi 2 huruf. Contoh hi kan 2 huruf batal. Ya. Niki. Lah niki berarti apa? Tabatul bihi, maka batal salatnya. Tapi kalau misalnya ya tidak nampak 2 huruf, ya, tidak terkeluar 2 huruf, misalnya gini. Niki huruf boten. Huruf boten. Huruf. Hijaiyah lho ukuran hijaiyah. Dan ini dia tuh sisi apa lho? Suara, tapi itu huruf. Bi hurfi. Huruf hijaiyah. Nah, kalau dikatakan suara, satu
suara. Soalnya direpetet. Satu. Nggih. Lek loro. Batal tenan. Lah niki batal. Niki. Nah, kalau nggak sampai 2 huruf Pak yang keluar suaranya, maka kata ulama Imam Al-Qalyubi dan Imam Umairah la tabtulu bihi, tidak batal salatnya. Tapi sulit, Pak. Tapi sulit. Nah, oleh karena itu secara umum saya katakan tadi, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali niku sepakat secara umum tertawa dengan suara keras maka menimbulkan batalnya sholat. Kenapa kok begitu? Secara umum lagi. Nanti rinciannya saya terangkan. Karena ada hadis sahih riwayat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 697 Masehi yang dikubur di Jannatul Baqi Madinah. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Al-qahqahatu, ya, al-qahqahatu tangkudus sholata wala tangkudul wudu'ah. Guyu ngakak itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Niki hadis dari Imam Ad-Darqutni rahimahullah, ya, ulama hadis sing mazhab Syafi'i sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad. Nah, dasar hadis inilah kemudian ulama sepakat secara umum tertawa dalam sholat hukumnya batal. Cuma ulama berbeda pendapat tentang batasan tertawa, tentang apa kriteria batal dan tidaknya, ya, tentang sengaja tidak sengaja. Baru niki masalah yang dirinci ditafsil oleh para ulama fikih. Sing jelas nopo mazhab Syafi'i ukurannya adalah jika sengaja, ya, itu melebihi 2 huruf maka batal sholatnya. Kalau tidak sengaja gimana? Maka ulama Syafi'i pun di dalam mazhab itu berbeda pendapat. Niki contoh, ono suara 2 model mangke. Suara sing gak terkendali, ya, utawa suara sing sengaja. Suara sengaja. Contoh, sampean angop. Napa angop suarane, Pak? Wah, nggih. Dipuwanterno kan. Nah, ada secara manusiawi itu angop yang enggak tertahan karena kebiasaan. Yang kedua saking ngantuknya. Atau yang kedua ana wong angop, wah, itu karena dibuat. Nggih. Rata-rata wong angop itu iso nahan mboten suarane. Saged nggih? Oke, pokoknya jangan ngentut, Pak. Lah, kalau sudah maksimal tidak bisa nahan angop dan muncul suara yang nggak bisa tertahan, maka kata ulama itu dimaafkan. Saking ngantuk coba sampean angop, nate angop nggih. Angop katuru belas wengi salat subuh. Pastikan nahan ya. Saking ngantuk, saking kuwate angop kadang muncul suara. Niki, lah niku dimaafu. Lah, contoh malih, napa suara ambekan. Imame misalnya rada mengi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya, Pak. Lah niki ada sampean lihat apakah imam itu sengaja atau tidak. Lek sengaja lebih 2 huruf kan nggih, maka itu batal sebagai imam. Tapi kalau nggak sengaja dan itu kalau gak engik-engik, gak iso keluar suara, maka namanya udzur. Makanya wong gak boleh kemudian divonis. Iku lho imam ambekane belum tentu. Tanya dulu apakah dia punya penyakit atau tidak.
ataukah karena memang dadanya sakit? Makanya kita minta, kata Yai Rifai dulu guru saya, lek sampai jadi imam waya loro ojo ngimami. Siji misalnya watuk Pak, nggih, kecuali kono imam malih. Tapi sampean kudu ngomong jamaah. Ngapunten nggih, kono wong maneh kula ngimami. Lek aku swara banter jelas watuk, jadi suaraku pelan. Nggih, nggih. Ya, misalnya banter, Bismillahirrahmanirrahim, banter. Wah, batuk, Bismillahirrahmanirrahim, pelan. Tapi izin makmum. Terus imame batuk. Nah niki kedah niku. Ojo mentang-mentang imam gak pengumuman makmum. Bah loro bagak, aku imam kok masih watuk tetep imam. Ayo sadar diri nggih. Kayak wong liyane aku watuk utawa napa pegel. Lek kondisi capek, Pak. Kadang-kala kula sering ngoten niku. Kondisi capek kurang turu ketika baca ayat blank. Nate nggih. Lah, niki dihindari. Ana liyane monggo. Nggih. Mangan napa kok mari ngaji gak gelem ngimami, swarae wis pol. Jadi ngimami gak uman, Pak. Niki nomor 2 menghormati imam ya di sini. Kula makmum mawon. Lho, kula pun dipundi seneng makmum Pak kula. Saestu nang masjid seneng makmum, selama ana sing imami tak tuding monggo. Ngoten. Kula seneng makmum. Sebab pasti diterima oleh jamaah. Imame durung Mas. Soale nanggung sopir. Ya ngoten. Ternyata niki sami kali Gus Bahak. Nggih, niki warahmatullahi rahimakumullah. Nggih, makane jadi kalau nangis nggih, nangis sami. Nangis kalau tidak mengeluarkan suara, hanya bersisik dan mungkin saking memahami khusyuknya ayat ya, atau mendengar kata-kata annar al-jannah nangis. Modal apa? Tapi lek poporo nyun sewu duwe ilang. Terus ikut sholat, eling duwe nangis batal. Tapi sebagian ulama mengatakan lek nangis perkara khusyuk, misalnya memahami ayat nangis, ayat swarga nangis, krungu ayat neraka nangis, ya niki wedi mbek Gusti Allah nangis. Sebagai ulama mengatakan sebab nangisnya karena apa? Ibadah, takarrub dan takut kepada Allah, maka itu tidak batal. Niki Pak. Orang yang nangis kepikir, aduh, apa? Sikile diincak tonggoe. Niki. Nah, kalau salah baca misalnya imam, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, batuk, ya, Alhamdulillah, ya, niki terpundi. Apakah teruskan atau baleni? Penting nih. Sebabnya saya krungu teng imami niku imame batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kalau bacaan itu tidak memutus huruf. Ya. Contoh wae nggih alhamdulillah. Nggih. Bener-bener watuk lho nggih. Uzur niku uzur bi udrin, itu uzur. Maka ulama sebagian mengatakan lanjutkan bacaannya, ndak usah baleni. Tetapi lek bacaan memutus kata, misalnya alhamdulillah, lah baleni alhamdulillah, ngono nggih. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki, watuk lanjut yaumiddin, napa-napa. Kalau tidak merusak huruf atau kalimat. Nah niki lek watuk tengah-tengah Fatihah. Sama dengan surat pendek sami.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu lanjut mawon karena tidak merusak. Dan batuk itu memang uzur, tidak dibuat sah. Nggih niki. Para hadirin rahimakumullah. Nah, yang kedua, suara yang dapat dikendalikan tapi sampeyan sengaja tidak mengendalikan. Ya, apa? Sengaja. Contoh, menambah-nambah. Contoh, sampean anggap pertama gak sengaja. Wah, nggih, gak sengaja. Sebab gak tertahan. Sing kedua digawe-gawe. Wow. Misalnya nggih, anggap pertama, wow, gak sengaja, misalnya nggih, gak tertahan, nggak batal. Tapi karena itu kemudian gaya-gaya yang kedua, wah, tambah banter. Lah niki potensi bisa membatalkan sholat. Pemane intonasinya, wow, niki hati-hati, anggap saja hati-hati. Makanya kalau bisa, kata Kanjeng Nabi, lewang anggap, terutama dalam sholat, berusaha sekuat tenaga ditahan, sekuat tenaga ditahan. Lah lek sengaja kados ngoten niku, guyu sengaja, watuk sengaja, angop-angop sengaja, misalnya nggih. Nah niki namanya batal, nggih. Termasuk pendapat dari ulama Syafi'i dan termasuk pendapat ulama Hambali, tetap batal. Nah, keterangan rincinya wonten batang kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf, karangane Imam Al-Mardawi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1480 Masehi. Niku wonten keterangan rinci dari mazhab Hambali, tetapi keterangannya hampir sama dengan ulama Syafi'i. Niki. Bon nggih, paham nggih? Jadi suara yang sengaja dan tidak sengaja, suara yang bisa ditahan dan tidak bisa ditahan. Duh, apa wonten aturan suara yang tidak bisa ditahan? Wonten. Para ulama fikih niku mengartikan ketika orang itu tidak bisa menahan suara ketika dalam sholat, maka itu dinamakan ghalabah. Al-ghalabah, lil ghalabah, sebab ghalabah. Napa ghalabah niku ghaib ya? Ghalabah niku perbuatan yang tidak bisa ditahan. Namanya al-ghalabah di dalam sholat, termasuk napa? Guyu, wau dan sebagainya. Niki al-ghalabah gak bisa ditahan. Nah, kalau sudah al-ghalabah, al-ghilabah, al-ghalabah niku, maka para ulama mengatakan tidak batal. Sampeyan watuk memang watuk temenan, mosok mulai takbir ihram Allahu Akbar sampai salam cekak cekuk. Bagi yang watuk, kalau memang itu uzur Pak, sah, tetap sah. Tapi jangan lupa tetap membaca rukun-rukun sholatnya. Batuk gak batal sebab watuk sakit, tapi sampean meneng gak maca rukun bacaan yo batal Pak. Duduk batal watuk batal gak maca rukun. Hati-hati niki. Maka batuk itu menjadi lalai di dalam sholat. Misalnya sampean watuk cekak cekuk sampai mazhab Syafi'i, lek mari imam Fatihah, makmum pengikut Syafi'i rukunnya Fatihah setelah imam. Sampean watuk cekak cekuk lali gak maca Fatihah, ndak sah. Duh, hati-hati. Gara-gara watuk. Ya, ini gak fokus ya, gak fokus. Lah, kemudian para hadirin rahimakumullah, terus pundi jelasnya batuk dalam sholat niki. Niki para ulama Syafi'i membedakan watuk ambek napa guyu, berbeda hukum. Watuk batuk dengan tertawa hukumnya beda dan juga kondisinya beda. Niki diterangkan oleh dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji
ala madzahibil Imam Syafi'i, karangannya Al-Imam Syekh Mustafa Said Al-Khin, Mustafa Said Al-Bugha dan seterusnya, itu mengatakan beda hukumnya orang tertawa dan hukum orang batuk di dalam sholat. Kemudian para ulama mentafsir, merinci tentang hukum watuk atau batuk di dalam sholat. Sing jelas batuk yang nggak sengaja dan memang itu penyakit dan uzur, maka sholatnya tidak batal. Tetapi kalau sampai terbatuk-batuk dengan sengaja, ya, niku maka batal. Apalagi dilakukan berulang-ulang dengan sengaja, niki batal. Jadi watuk niku nggak sama dengan tertawa, nggak sama. Sebab watuk niku nopo? Kadangkala bukan keinginan kita nggih. Wong loro. Saiki osong watuk nggih. Sampai Jumatan coba, pasti kan cekak, cekuk akeh wong watuk. Nah niki para hadirin nggih. Jadi kondisi tubuh yang enggak normal itu atau sakit itulah yang menyebabkan batuk tidak bisa ditahan. Nggih, paham? Loh, apa batal watuk terus loro, watuk terus dalam sholat? Tidak. Di dalam mazhab Syafi'i ngeten. Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masih di India, dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan, lek watuk terus menerus dalam sholat dan itu memang gak tertahan dan ada uzur sampai selesai, tidak batal. Tidak batal. Dan beliau mengutip gurunya yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, niku kedawuh tidak batal. Guru saya, kata beliau, mengatakan batuk seperti itu sebab sakit itu dimafu. Paham nggih? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, ulama Syafi'i sing bergelar Syekhul Islam, nggih. Niku gurune Imam Zainuddin Al-Malibari dawuh, sing wafat tahun 1506 Masehi di Mekah, di Ma'la Mekah. Niku dawuh lek watuk perkara loro dan itu enggak bisa ditahan dalam sholat sampai selesai, maka itu dimaafkan. Kalau sesuatu hukum dimafu, maka tetap sah dan tidak batal. Niki ulama mazhab Syafi'i. Yang kedua, tidak wajib mengqadha salatnya. Sebab ada pendapat ulama dari jalur lain mengatakan sing watuk loro cegat-cegup dalam salat sampai selesai itu dianjurkan qadha kalau sembuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak usah diqadha, tidak usah diganti. Batuknya sembuh, nggak usah, ya cukup, ya sebab itu hukumnya dima'fu. Sama dengan ulama kontemporer, contoh Syekh Nawawi Al-Bantani, sing wafat tahun 1897 Masih di Ma'la Mekah. Dalam kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatun Najah, beliau tegas mengatakan, dalam mazhab Syafi'i saya ikut pendapat Imam Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa tidak batal batuk yang sakit dalam sholat sampai terus menerus sampai selesai, itu dimafu dan tidak usah diqadha. Loh, tegas kan? Berarti imam iki abad 14, imam iki abad 18, tambah imam abad 19. An-Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten mengatakan yang sama, ya. Bahkan ulama lain Syafi'i zaman tingali dan kitab I'anatut Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syatta Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maki, nggih, sing wafat tahun 1893 Masehi di Ma'la Mekah, niku dawuh, tidak hanya batuk saja, kata beliau, wong bersin haji, ya, flu haji, bolak-balik ojak haji karena sakit, ya, itu dimakfu.
Jadi ana wong ngene, Pak Sidik, wah, henge salate batal sampean. Tidak batal selama itu flu atau kondisi sakit. Sebab itu kondisi sama dengan tadi batuk disamakan atau hukumnya ma'fu atau dimaafkan. Lah kemudian ulama abad 16 Imam Al-Buhuti dalam kitab beliau ya, kitab Kasful Qina mengatakan kondisi yang nggak bisa ditahan, nggak bisa dicegah, keluar dengan sendirinya tanpa keinginan kita, maka kondisi itulah kata Imam Buhuti diistilahkan dalam fikih kondisi nopo ghalabah. Ghalabah, kondisi yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa ditahan. Lek sampean loro watuk dalam salat ditahan watuke, sampean loro kabeh. Iya, coba watuk, tahan koyak-koyak. Wah sampean delokno wong iku lha apa salat joget. Padha karo nahan ngese nahan tut. Lek sampean gak bisa mencegah nahan ngese ngentut, dikhawatirkan bocor, maka boleh membatalkan salat. Boleh. Jadi bang sampean tengah-tengah sholat kepoyo ngising, malah mudharate lebih besar. Tapi om balik malih, kadang-kadang kudu ngising gak balik. Yo nek jamaah batal karena kudu ngising, kudu gak iso nahan metu. Ngising ngoyo pun nggih balik malih. Niku sunah, temriku sunahnya. Ono wong ngising dalam sholat jamaah dan jamaah durung mari dek mari ngising mari ngoyo gak balik sholat jamaah rokokan no teras masjid. Nah itu gak sunah belas. Kecuali sampeyan sholatnya selesai jamaah tapi sama ngising durung mari, maka boleh sholat sendiri. Nah, ini kisah keliru kata ngoten. Saya ngising, saya sembahyang kok rokokan sih. Loh, sampai sunnah loh. Yang dibolehkan membatalkan sholat ketika ngising loh sampeyan keluar dari jamaah ngising, ngoten nggih? Nah, sing dimaksud ngeten ngising sik. Lek jamaah mari gabung maneh. Niku hadise ngoten, Pak. Sing salah kaprah mboten, kudu ngising kudu ngoyo mutu jamaah gak balik. Nyangkruk warung kopi. Lapo bro? Ketinggalan aku kudu ngising, batal ku mau. Terus iku sik imame krungu Allahu Akbar kadung mesti mari. Niki. Lah niki sing perlu diluruskan. Nggih, Pak, paham nggih? Lek kudu ngising tunggu yo nguyu-nguyu Pak. Ngising tapi bali jamaah. Lek sik jamaah niku sunah Kanjeng Nabi. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi ulama niku istihad. Oh, sing diarani kondisi gak iso ditahan, gak iso dicegah. Oh, ulama sepakat itu kondisi dinamakan ghalabah. Tidak bisa ditahan, tidak bisa dicegah. Ndehem gitu kami. Kecuali sing loro tenggorokan nggih. Padahal ngoten nggih. Lah, itu termasuk ghalabah, enggak bisa dicegah. Ya niki. Coba sampean loro niki nggih. Dadi imam misale, loro kabeh sampean. Kalau nate tenggorokane iki loro, Pak. Gak enak ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kecekek ketekek imamnya niki para hadirin rahimakumullah nggih. Jadi intinya menurut Imam Asy'arifini ngeten, batuk atau sejenisnya yang bukan penyakit ngoten nggih lek digawe-gawe batal lebih dua huruf. Tapi kalau batuk dan sejenisnya wau karena penyakit, maka ulama mengatakan dimaafu, maka tidak batal. Nah niki Imam Asy'arifini dawuh niku sami kali tiyang sing lara beser ngoten dalam kitab beliau
nggih. Imam Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1566 di Mesir niki. Jadi ngoten niku batuk dalam Fatihah, watuk jerone surat pendek nggih niku. Misale sampean takbir Allah nggih. Allah langsung akbar. Tapi hati-hati ono 16 syarat maca Allahu akbar. Hu-nya harus jelas. Ya Allahu akbar. Ya iku lor rifai rumin dawuh ngeten. Lek maca takbir iku hu-ne sing jelas. Allahu akbar. Allahu akbar. Lek iso aja diwaqaf terus ya rifai ngoten. Allah akbar. Ojo rek, ngoten jawab dia. Lek iso Allahu akbar. Niku dawuh Mbak Yeri Rifai. Rumiyin kula seeling niku soal ngaji. Niki para hadirin, jadi ndehem nggih. Lek kasih cegah kaya kula pilek ya. Kasih cegah boleh dan sah. Dimaafu kali para ulama, dimaafu nggih. Lah ndehem watuk normale wau. Angop normale. Bersin. Lek sengaja nggih. Niku lebih 2 huruf batal. Wahing sampeyan nek sengaja batal. Keten. Contoh pilek nggih. Ajeng gak sengaja nggih. Nah. Kate wahing nggih. Wahing iku alami tapi digawe-gawe kata. Nggih. Saja kaget kabeh. Wah iku disengaja. Niki hati-hati, Pak. Lek sembahyang sampeyan mengganggu orang lain, iso makruh sampeyan sembayange. No? Hacing kaget kabeh, kan ganggu niku. Niki, jadi sembahyang kedah ngerti ilmu. Nah, di dalam Syafi'i orang 3 pendapat berbeda. Dereng Isa. Dereng. Wonten 3 pendapat ngeten. Orang yang berdehem, ngoten nggih, berdehem niku menurut Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi Tenawa Suriah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat besar tentang berdehem. Ya, siji napa niki pendapatnya Imam Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan napa? Ya, kalau berdehem mengandung 2 huruf maka batal. Tapi kalau dehem tidak sampai 2 huruf tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat nomor 2 menurut Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi niku dawuh gak batal. Lho, Pak. Masalah huruf tak batal. Wonten ten jerone mazhab Syafi'i. Imam Rafi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ngoten. Yang ketiga, menurut Imam Al-Mutawalli Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad, beliau mengatakan jika mulut tertutup tidak batal. Jika mulut terbuka batal. Misalkan ben waktu gak batal menurut Imam Al-Mutawalli. Ndehem gak mau cangkeme gak buka gak batal. Niku wonten pendapat ulama rumiyin. Nah, tergantung dari Imam Nawawi mana yang lebih sahih, tergantung kondisi, Pak. Nggih. Cuma yang paling sahih yang pertama, apa wae lek sengaja lebih 2 huruf batal. Itu yang paling as-sah, paling sahih di dalam mazhab Syafi'i kecuali tidak sengaja dan juga kondisi al-ghalabah, tidak tertahan dan tidak bisa dicegah. Paham nggih? Kesimpulannya, pendapat yang batal dilakukan dalam keadaan normal tanpa kebutuhan atau uzur sengaja. Yang kedua, tidak batal itu dimaafu
dilakukan terpaksa atau ada uzur atau ada halangan atau ghalabah. Ndak iso cegah, enggak iso ditahan. Paham ya? Pun ya. Jadi intinya begitu. Wis aja sengaja lah. Nek esuk dikuat-kuatno ya. Lek watuk penyakit ya tokno ngoten lho, Pak. Aja ditahan, tahan. Menapa? Lho, sah dimaafu. Apa? Al-ghalabah. Mboten mawon. Wis. Al-ghalabah. Apa salat kok watuk terus gak sah lil ghalabah. Sebab aku duwe ghalabah. Gak iso ditahan, gak iso dicegah. Apa lara. Pun nggih. Sohe niki aman punan. Aman. Tapi nyun sewu, Pak, aja digawe gawe. Mboten ansal nggih. Lah, terus pun nangis. Ayo, nangis. Imame maca surat apa tentang neraka nggih, nangis mamume. Utawa imame nangis sebab mau daging utang. Nangis, nangis. Terus pun dihukumnya menangis. Sebab yang sewu Pak, hati-hati. Akeh wong menganggap salat sing menangis keluar air mata bahkan merintih dengan suara dianggap khusyuk. Nggih ta? Pak Tasor sembangin nangis khusyuk. Sik. Fikihne gak ngono. Lek tasawuf, khusyuk nggih, tapi fikihne mboten ngoten. Bos entek waktune. Nggih, wis meja mawon nggih. Soale iki kathah keterangane tentang menangis dalam salat. Intine lek digawe nangis ya batal ya men. Pemane ala batal nggih niku. Pun nggih. Pun bisa. Ya nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا علم القرآن وعلمنا علم لا إله إلا الله وعلمنا من لدنك علما نسير به كامل المحياة والممات. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.